Saya mohon maaf paling benci pada sesuatu yang ada foto saya dipampangkan di situ, apalagi tanpa izin. Pak Kadis, Anda saya tugaskan sekarang di Dikbud ini untuk menghentikan semua hal-hal yang berbau seperti itu. Halo sahabat YouTuber dimana saja berada, kembali lagi bersama saya Nurulus TV. Kali ini saya akan menghadirkan suatu informasi yang datang dari Lombok Timur yang saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baik di kalangan masyarakat maupun pejabat, bahkan di dunia maya pun begitu ramai. Yaitu tentang Bupati Lombok Timur yang sangat geram dengan kelakuan atau dengan kinerja para pejabatnya yang kurang, yang belum standar memenuhi kinerja-kinerja yang harus dipenuhi, sehingga Bupati Lombok Timur menyarankan atau dengan nada yang agak tinggi supaya bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Yuk kita dengarkan pesan dari atau geraman dari Bupati Lombok Timur, yaitu Haji Muhammad Sukiman Azmi. Yuk kita dengarkan cuplikannya. Sekarang saya ingin menukik lebih dalam lagi tentang beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di jajaran pendidikan. Pertama, sudah cukup lama saya mengeluarkan SK perubahan nama sekolah akibat pemekaran desa. Sampai sekarang saya belum menemukan satu sekolah pun yang berubah nomenklaturnya dari yang lama menjadi yang baru sesuai dengan SK itu. Satu pun sekolah belum saya temukan nomenklaturnya. Artinya papannya di depan SD nomor 1 Kota Raja, tetap Kota Raja, padahal sekolah itu adanya di Desa Gelora yang sudah dimekarkan. Harusnya begitu SK itu Bapak Ibu terima, sekolah itu berubah papan namanya menjadi Sekolah Dasar 01 Gelora. Contohnya itu. Sampai sekarang saya belum menemukan itu. Wah, setengah tahun. Mungkin sudah 1 tahun. Apa kendalanya? Bos sida bau tekadumia stempel. Bos sida bau tekadumia papan nama. Bos sida bau tekadu apa-apa. Tapi kenapa sampai sekarang belum terrealisir? Nah, silakan Pak Kadis, ya. Yang kedua, banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi tidak diperhatikan. Kondisinya sudah sejak pertama kali dibangun sampai dengan sekarang belum pernah tersentuh oleh renovasi. Malah sekolah yang bagus-bagus direnovasi mau tahun ini, mau tahun depan, mau tahun tergantung dari pendekatan para pihak. Ini yang tidak boleh Pak Kadis, ya, tolong tertibkan itu. Bapak harus membuat sekarang mana sekolah yang sejak didirikan belum pernah mendapatkan sentuhan, berikan saya daftarnya. Sehingga ketika ada dak, tidak membuat kita dakdikduk. Ya, kenapa? Sudah ada daftarnya, tinggal melaksanakan saja. Ini tidak sporadis. Siapa yang datang bertamu ke rumah bupati, ya mau. Siapa yang datang bertamu ke rumah kadis, ya mau. Nah, siapa yang setor belian, ya duluan. Ini kita ngomong belak-belakan ini Pak, ya. Tidak boleh ada tedeng aling-aling. Tidak ada dusta di antara kita. Ungkapkan apa yang ada yang Bapak Ibu rasakan selama ini sekarang di hadapan saya. Ya, tidak boleh lagi kita sembunyi di balik kedok, di balik topeng. Tidak boleh lagi itu perintahnya bupati. Tidak boleh lagi itu atas perintah wakil bupati. Tidak boleh lagi dia seperti itu. Prioritasnya adalah si prihatin harus mendapatkan perhatian yang layak dibandingkan dengan yang belum mendapatkan perhatian yang layak. Proporsional. Banyak kepala sekolah datang ke tempat saya, ya,
Terakhir kepala SD 1 Terara, kalau tidak salah, kepala SD 2 Terara, ibu siapa tuh? Pak, sekolah ini Pak, memang kabar. Sekolah ini Pak, denuah leman nediri yang sampai sekarang denuahmu. Malah yang bagus-bagus di belakang itu mau duluan. Kami, Masya Allah. Ya silakan Pak Kadis ya. Pak Inspektur juga mohon supaya dilihatlah ke lapangan utusan pengawas-pengawas kita itu untuk turun ke lapangan. Jadi sekolah yang harus mendapatkan perhatian tidak mendapatkan perhatian karena alasan-alasan tertentu. Sekolah yang harus dibangun belum dibangun juga sampai sekarang karena alasan-alasan tertentu. Karena itu pada tahun 2021 ke depan, mari Ibu Kepala Bapeda, Kadis Dikbud, kita habiskan sekolah-sekolah yang roboh, yang rusak gara-gara gempa ini, karena kita tidak bisa lagi mengandalkan pemerintah pusat untuk itu. Surat sudah bolak-balik, soan sudah bolak-balik, kita ke Kementerian PUPR sudah bolak-balik, tapi ternyata ya mungkin kita tidak mengatakan kepengnya di Nara, ternyata kan bisa jadi kita membangun yang lain-lain. Pariwisata kita bertriliun-triliunan, tapi sementara gedung sekolah di mana anak-anak kita akan sekolah setiap hari masih dalam kondisi darurat sekarang. Nah, prioritaskan. Yang terakhir masalah dak. Saya itu salut sama orang-orang di Dikbud ini, pinternya jadi kepeng. Kreatif. Seharusnya yang tidak perlu dijual, dijual. Harusnya tidak perlu dipotong, dipotong. Harusnya tidak perlu pakai biaya, pakai biaya. Itu yang saya katakan kreatif. Betul apa enggak? Dede tentu, dede beci-beci ungkat bunyi tentu apa enggak? Saya tidak pernah memerintahkan buat fotonya Sukiman sama Pak Rumaksi itu. Dia kuah, dia nyuruh. Lagu bukan pada gawe deh ya. Tidak pernah ada instruksi. Tidak pernah ada instruksi membuat baliho di depan setiap sekolah satu memerangi COVID. Tidak pernah. Tapi ada juga foto saya di situ. Saya mohon maaf paling benci pada sesuatu yang ada foto saya dipampangkan di situ, apalagi tanpa izin. Tidak pernah. Tapi dikit-dikit ini instruksi bupati, ini pengarahan wakil bupati, ini pembicaraan level atas. Atas apa? Atas Paku Balu. Tidak pernah bicara begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah nyuruh bingkai foto ajina sekian mia sekeno sekenet ya. Lebih-lebih lagi ada yang menuliskan tadi, saya datang mencari uang untuk bupati dan wakil bupati. Hebat. Miskin kali bupatinya ya. Masyarakat dicarikan uang oleh orang-orang yang mengatasnamakan bupati. Kalau mau jangan lo jadi ini kepada satu ya. Ada satu contoh. Di salah satu kabupaten, 62 kepala sekolah mengundurkan diri. Akibat apa? Dipaksa oleh oknum-oknum tertentu untuk ini, untuk ini, untuk itu. Heboh dunia. Kan Surinara ini di Lombok Timur, heran saya. Kan Surinara bagus ini di Lombok Timur. Aduh, mengikuti instruksi, lalu berumur gerundel limudi, garemon limudi, bercerita limudi kepada satu orang terus. Yang berani seperti kabupaten lain itu di Nara, 62 kepala sekolah mundur gara-gara ditekan untuk ini lah. Menjadi berita dunia. Mau sekali-sekali ngeni pun kepala sekolah coba lah, udah paksa kasih dengan ngeni. Paksana sedang beli buku, aduh, sedang berumur, paksana sedang ngene aturan, dan orang yang mengatur-ngatur itu adalah orang yang tidak jelas kapasitasnya. Namun kepala dinas perintahkan ya, kumpul semua kepala sekolah, Anda harus begini. Jelas, perintahnya kepala dinas. Lagu ini deh. Apakah memang sengaja dibuat jalurnya begitu, gere, lalu sekene? Saya tidak tahu persis itu. Karena itu saya berharap Pak Kadis
Anda saya tugaskan sekarang di Dikbud ini untuk menghentikan semua hal-hal yang berbau seperti itu. Berhentilah kita berbau. Tidak ada lagi penekanan, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi minta-minta, tidak ada lagi yang bersifat zalim, tidak ada lagi, sudah selesai sudah kita. Target saya kali 3 tahun. Lamun nang ngene diri, Bapak tegawin tidak akan menghasilkan apa-apa kalau selama sistemnya seperti ini. Saya pernah kumpulkan kepala sekolah, barang 20 petelung dasar SMP. Tentu kesidai yang dengina kepeng waktu dia naik pangkat, dia narang aku, lagu tentu itu. Lagu dia narang aku, heran saya. Hebat sekali. Mari kita berhenti hal-hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih lagi jika mengatasnamakan saya dengan wakil bupati. Net saya wah. Aduh kepeng-kepeng haram seperti itu, dene dan lewat di tempat-tempat kita lah, nggak usah seperti itu. Halal saja masih banyak, jangan berbuat yang haram. Sama dengan sekarang ini, dak ini bikin kita dikduk ini Pak. Sekolah yang menerima dak SMP 50 sekian, 56, SD sekian, madrasah itu SMP masuk madrasah. No, sudah MOU kepala sekolah ini yang negeri dengan swasta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur digunakan swakelola. Saya tidak tahu ada swakelola, mungkin orang-orang yang memaksakan ini. Ya, saya tidak tahu. Swakelola itu dikerjakan oleh sekolah, kan begitu? Di bawah pelaksananya kepala sekolah. Bekepeng ada keroblah juta. Enak kepeng 1,5 miliar itu boleh lah. Bau tak berekeng. Ini ada keroblah juta, 1 juta. Sampai di mana sih kekuatan kepeng? Setelah MOU baik, di depan kantor bagus-bagus, tiba-tiba setelah kepala sekolah beli semen, beli batu, beli pasir, datang rekanan ceritanya nih, mengambil alih pekerjaan. Tentu lamun narasi ngono itu sudah jawabannya semprot insektisida itu Pak. Semprot mukanya orang yang seperti itu kalau dia datang ke sekolah. Tidak pernah ada instruksi seperti itu. Kalau sudah swakelola, ya swakelola, namanya swakelola. Makanya saya katakan tadi, anak pires kepengnya ada keroblah juta. Kalau digunakan untuk ini, ditunjuk rekanan dan rekanan yang motong 3% malik terus, bapira jari. Harusnya kita pakai apa namanya campurannya 1,5, ini jadi 1,10 jadinya. Kapan kita bisa menikmati hasil pembangunan yang bagus? Kalau begini terus. Catat, tidak boleh ada pengalihan dari swakelola kepada siapapun yang ditunjuk oleh orang-orang tertentu sebagai rekan. Tidak boleh lagi. Kepala sekolah silakan kerjakan. Ya. Silakan kerjakan swakelola dengan sebaik-baiknya. Ada yang sudah kadung? Ada yang sudah dikerjakan oleh rekanan? Cabut. Tadi dilaporkan oleh kepala dinas. Pembayaran tahap pertama dak ini baru dibayar net. Berapa bulan ini SK-nya 4 bulan. Kabupaten Lombok Utara wajari sekolahnya Pak. Kabupaten Lombok Barat sudah finishing, sudah bayar tahap terakhir. Bukan yang 45% lagi, sudah tahap terakhir. Kita masih berkutat di tahap pertama 20% uang muka. Kapan jadinya?
Coba, masa kita tidak bisa mengikuti kabupaten yang lain yang baik? Masa kita begini-begini terus? Yang mau naik pangkat harus nyetor, yang mendapatkan pak harus setor, yang dilantik jadi sekonom harus setor. Yuk, selaku disetor-setor. Lalu di mana kita tidak nyetor? Kalau di Jakarta Pak, mohon maaf, pipis itu nyetor Pak. Buang air besarnya hanya ngentut yang tidak nyetor. Di ibu kota, di sini selaku-laku nyetor. Berhentilah, wahai para orang-orang yang menerima setoran. Berhentilah menzalimi orang-orang yang menyetor. Setuju tidak? Sertifikasi dipotong. Selaku-laku udah dipotong lah. Nah, melalui forum ini di hadapan Bapak Ibu sekalian kepala sekolah dan para pejabat teras di jajaran Dikbud, berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak normatif seperti itu. Dengan alasan apa? Alasan apapun. Apakah itu PPK, apakah itu kabin, apakah itu kasih, lamun arang si masing-masing ini kabin, kasih, sekolah, udahlah beresin sajalah. Ya. Kalau udah bisa dibina-binasakan sajalah. Biasa. Saya ngomong terakhir ini Pak, pertama kali dan terakhir dilakukan Sidang Padang. Terakhir, saya sudah menjabat hampir 2 tahun. Pendidikan ini jalan di tempat. Makanya saya ingin bergerak sekarang, bergeraknya progresif, bergeraknya melampaui yang 2 tahun sementara tersendat ini. Kita meloncat progresif. Karena itu butuh bantuan Sidang Pada selakunya. Mari kita bersama-sama. Jangan memberikan peluang, jangan memberikan kesempatan bagi orang yang berniat-niat tertentu dan ada kesempatannya untuk berbuat hal-hal yang tidak pada tempatnya, yang tidak normatif. Jangan berikan peluang. Aturannya nih Pak, aturannya begini Bu. Saya tidak mau di luar aturan. Karena dia dengan si datang ini terserah dia sama tuannya lo sekene senina lah sekeno pokoknya saya lah. Tidak boleh lagi terjadi seperti itu ya Pak Kadis ya. Saya titip dunia pendidikan ini kepada Anda selaku kepala dinas untuk diubah paradigmanya dari negatif. Yang kita bahas ini adalah SD, SMP yang belum pernah mendapatkan sentuhan secara permanen setelah gempa. Ya. Yang kedua adalah SD, SMP yang benar-benar harus mendapatkan dana tidak pernah tersentuh oleh renovasi. Silakan Bapak Ibu Kepala UPTD Dikbud mengusulkan kepada kami lewat Dikbud. Nanti kita bahas mulai APBD perubahan ini, APBD 2021, agar di luar DAK kita bisa merenovasinya. Yang ketiga, dak itu nanti kalau bisa kita revisi. Maksudnya begini, ada SD yang sangat parah yang butuh perbaikan. Sementara dak itu ditunjuk dari pusat, katanya kan begitu. Hasil survei dari pusat. Lalu kapan pusat itu mensurvei? Siapa mengusulkan? Kepala dinas yang lama saya katakan, kenapa kita tidak bisa merubah? Ini SD-nya masih bagus, dilimpahkan, dipindahkan kepada SD yang kurang bagus dan butuh perhatian. Kenapa tidak bisa? Jawabannya hanya satu, tidak bisa Pak. Logika saya berpikir, apa sih yang tidak bisa? Saya kira bisa, tinggal kita koordinasikan ke sana. Bupati membuat surat, mohon perubahan peruntukan. Dari yang sudah baik ini mendapatkan dak menjadi dialihkan kepada yang kurang baik, harusnya mendapat dak. Harusnya kan begitu mekanismenya. Tetapi secepat mungkin. Tapi kalau kita diam saja, ya memang ketika berakhir masa waktunya, waktu ini diberikan kepada kita, mepet, ya sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau jauh jaraknya, misalnya begini, dak, TP apa dak istilahnya,
Dan tahun 2021 kita terima pada bulan Desember. Bisa kan? Januari. Segera kita lihat ke lapangan, turun ke lapangan dinas ini, panggil UPTD-nya. Ini yang mendapatkan dak tahun ini. Kondisinya bagaimana sih? Layak atau enggak? Atau memang harus itu? Kalau UPTD-nya mengatakan ada yang lebih parah lagi Pak, ada yang lebih rusak lagi kondisinya daripada itu, maka segera kita ubah dia melalui surat perubahan peruntukannya, melalui tanda tangan bupati kepada menteri pendidikan dan kebudayaan. Itu saya kira bisa berubah itu. Nah karena itu saya berharap ke depan Pak Kadis, setelah kita menerima dan peruntukannya bagi sekolah-sekolah tertentu itu, segera turun ke lapangan mengecek situasinya seperti apa sekolah itu, dan bandingkan dengan sekolah lain yang harusnya mendapatkan perhatian lebih utama, lalu kita ubah, kita usulkan perubahan. Saya yakin bisa diusulkan. Baik, untuk sekolah saya kira sudah cukup. Terima kasih sahabat YouTuber di mana saja berada. Gimana? Semoga beritanya bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih.